tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kemarin kan disebutin yaitu lahirnya budak dari amat, ya, dari perempuan budak, ya, atau disebut dengan umul walad, ya. Umul walad itu jika tuannya meninggal maka dia merdeka, ya. Nah, itu budak kemarin. Nah, disebut juga sarori, ya, budak-budak perempuan yang jadi umul walad. Nah, ketika tuannya meninggal maka dia merdeka. Ya, tentunya wallahu alam apakah nanti di akhir zaman akan terjadi lagi perbudakan, mengingat nanti di akhir zaman kan bakal terjadi gonjang-ganjing, ya, peperangan dan sebagainya. Tentunya bukan tanda kiamat secara besar, ya. Kemarin disebutin sama musonef kita, misalnya kayak Dajjal, Ya'juj Ma'juj, itu kan tanda kiamat besar. Nah, ini mah yang secara fakta sosial, ya. Nah, orang-orang seperti itu, ya, maksudnya orang, maaf dalam tanda kutip, terbelakang. Mereka itu yatatawaluna, mereka saling membuat tinggi atau saling meninggikan fil bunyana, dalam bangunan, ya. Ini maknanya multitafsir, ya. Kalau teman-teman baca sejarah Saudi Arabia yang sekarang, bisa dibilang mayoritasnya yang dulunya itu bapak ibunya, kakek neneknya itu yang Arab Baduy. Justru yang orang-orang cerdas, yang terpandang, mayoritas itu udah keluar dari Arab, khususnya kota Makkah Madinah, ya. Memang nggak semua, ada tetap orang kayanya yang asli emang dari dulu kaya ada, orang yang cerdas memang ada, tapi nggak banyak. Mayoritas itu orang-orang Arab Baduy. Lah, pertanyaannya kok bisa? Ya karena orang-orang yang kayanya, orang-orang yang cerdasnya, dia hijrah, dia pindah dari Arab, pindah ke Yaman, pindah ke Mesir, bahkan termasuk ke Indonesia, ya. Akhirnya orang-orang Arab Baduy yang tinggal di bukit, yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di alas, turun mereka, ngelihat tempat, ngelihat ladang, ngelihat rumah, tidak lagi berpenghuni, maka dipeganglah teman-teman itu. Apa buktinya? Gampang buktinya. Coba kalau teman-teman teliti, ya, banyakan mana ulama yang dari Arab Saudi atau dari luar Arab Saudi? Bisa dibilang 90% ulama itu jebolan dari luar Arab Saudi. Padahal Arab Saudi itu ada Mekah, ada Madinah, iya kan? Kota ilmu, peradaban ada di situ di zaman Nabi. Kenapa kok nggak mayoritas ulama dari Mekah, Madinah? Kenapa dari luar? Bahkan kita punya kebanggaan, ya. Ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Mahfud Termas, ada Syekh Khotim Minangkabau, ada Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan. Banyaklah ulama-ulama. Itu orang kita, bukan orang Arab. Lah kan aneh. Itu bisa makna pertama, ya. Itu makna pertama. Makna keduanya, ya, bisa jadi orang-orang bodoh lebih senang mikirin bangunan. Zaman sekarang misalnya, ya kan, orang pada bikin gedung tinggi-tinggi. Padahal sekarang zaman teknologi udah canggih. Orang nggak perlu berkantor di suatu bangunan, cukup di rumah, megang laptop, dunia udah di genggaman, kan begitu. Ngapain bikin bangunan tinggi-tinggi? Kalau orang bodoh kan pikirannya, wah, gua harus bikin bangunan tinggi nih. Kalau bisa sampai 100, ya. Suatu ketika Allah pernah memberikan perintah, ya, kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu ada negara si Fulan, turun kamu ke situ. Bagian atasnya itu balikin oleh kamu. Aku sudah marah sekali, aku sudah murka sekali, kata Allah. Malaikat Jibril bilang, emang dosa apa sih mereka, ya Allah, sampai harus ditebalikin begitu? Mereka sekarang lagi pesta seks. Gimana Allah kagak gedeg, ya kan? Balikin juga nih. Ya, di dalam negeri tersebut ternyata ada ibu-ibu lagi bikin adonan. Jadi adonannya udah jadi, terus kemudian dipanggang, bikin roti lah. Nah, anaknya nangis, jadi bingung. Si ibu ini ngomong sama anaknya, wahai anakku, tenang aja, Allah itu zat yang halim, maha penyayang, maha iba. Allah nggak bakal menyegerakan siksaan kepada hamba yang mendurhakainya. Kalamat takalamat, maka tatkala usai berbicara siapa almar'atu si ibu tadi, bidzalika dengan hal tersebut, sakana maka terhentilah
Apa ghadabullahi azza wa jalla, murkanya Allah azza wa jalla. Tuh. Jadi bisa jadi kampung kita diselamatin itu karena ada bayi yang menangis, karena ada ibu-ibu yang berdoa pada Allah, karena ada orang alim yang minta ampun pada Allah, karena ada orang pintar yang ngajar ngaji dan sebagainya gitu. Makanya nggak ditimpakan azab ke kampung kita gitu. Wahum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu, adapun ucapan beliau, maksudnya ucapan Nabi ya, lanjutan tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kemarin kan disebutin yaitu lahirnya seorang budak dari amat ya, dari perempuan budak ya, atau disebut dengan umul walad ya. Umul walad itu jika tuannya meninggal maka dia merdeka ya. Nah, itu budak kemarin. Mau disebut juga sarori ya, budak-budak perempuan yang jadi umul walad. Nah, ketika tuannya meninggal maka dia merdeka. Adapun untuk anaknya sendiri dia merdeka. Dari dia lahir dia sudah merdeka. Nah, di antara tanda kiamat banyaknya anak-anak yang dilahirkan dari budak oleh hasil tuannya sendiri. Ya, tentunya wallahu alam apakah nanti di akhir zaman akan terjadi lagi perbudakan, mengingat nanti di akhir zaman kan bakal terjadi gonjang-ganjing ya, peperangan dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya tanda kiamat yang disebutin sama Nabi. Tentunya bukan tanda kiamat secara besar ya. Kemarin disebutin sama musonef kita, misalnya kayak Dajjal, Ya'juj Ma'juj, itu kan tanda kiamat besar. Nah, ini mah yang secara fakta sosial ya. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, ya, ucapannya Nabi, tanda kiamat lainnya, wa antara, dan jika engkau melihat al-khufata, akan orang yang telanjang kaki. Kalau Aryan itu telanjang badan, kalau khufatan telanjang kaki, nyeker. Nah, gampangnya. Bil muhmalati, dengan tanpa titik, maksudnya pakai H tipis ya, bukan pakai H bundar. Jam'u hafin, jamak lafat hafin, mufradnya hafun, jamaknya huffah. Wa huwa, adapun dia ya, makna haf atau jamaknya huffah itu man adalah orang la na'la, yang tidak bersandal ya, tidak beralas kaki, fi rijlihi, pada kakinya. Qauluhu, adapun ucapan beliau, ucapannya Kanjeng Nabi, bukan cuman telanjang kaki tapi juga al-urrata, telanjang badan. Jam'u arin, jamak lafat arin, mufradnya arin, jamaknya urrah. Wa huwa, adapun dia itu man orang la syai'a, yang tidak ada sesuatu pun, maksudnya tanpa sehelai benang pun, ala jasadihi, pada jasadnya ya, telanjang. Qauluhu, adapun ucapan beliau ya, Kanjeng Nabi, al-alata ya, alah. Al-alata di situ maksudnya miskin, fakir.
Bifathil lami dengan memfathahkan lamnya. Jadi bukan ali, bukan alu, tapi ala. Alata. Al mukhaffafata yang terbaca enteng. Maksudnya tidak ditasdid. Bukan alat, bukan. Tapi alah, jadi bukan ditasdid. Jam'u ailin, jamaknya lafat ailin. Mufrate ailin, jamaknya alah. Wahwa adapun dia, maknanya maksudnya itu al-faqiru, orang yang fakir. Wal ailatu, dan adapun lafat ailah itu al-faqru, ye fakir. Sama. Orang yang telanjang kaki alias nyeker, terus telanjang badan alias bugil, terus juga miskin. Qauluhu, dan ada penucapan beliau Kanjeng Nabi, ri'a asyai, penggembala kambing. Bikasri ra'i, dengan mengkasrohkan roknya, ri ya, ri'a a. Nah, jadi bukan ru, bukan ru'a, bukan ro'a. Wal madi, dan panjang, dipanjangin ri'a. Jam'u ra'in, jamaknya lafat ra'in, ya, penggembala artinya. Wa aslur ra'i, dan adapun aslinya lafat ra'i, asalnya lafat ra'i itu al-hifzu, maknanya hifz atau menjaga. Wasya'u, dan adapun lafat asya'u itu al-ghanamu, kambing, maknanya adalah kambing. Wa khassahum, dan adapun pengkhususan mereka, ya, pengkhususan ri'a asya, ya, penggembala kambing, bidzikri, dengan penyebutannya, dengan penyebutan tersebut, li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu ahlul badiyati, orang kampung. Maksudnya mayoritas penggembala itu kan orang kampung ya. Masa ada orang kota gembala kambing, kan nggak mungkin. Sekalipun orang kota punya kambing, pasti nyuruh orang buat ngegembalanya, maksudnya gitu. Ya tentunya begitu pula dengan orang yang nyeker dan orang yang suka telanjang. Banyak kan orang kampung. Orang kota ya malu ya. Orang kampung mah kadang ya, palanya pakai peci, badannya kagak pakai baju. Nah, orang kampung ya kan. Nah, orang kota ya malu. Kadang ada yang pakai sarung dicantelin ya, pakai baju kosoblong, celananya pendek, pakai peci, tapi celananya di atas dengkul, kan ada kayak gitu ya, orang kampung ya. Nah ini diantara tanda kiamat yang mana seperti itu tuh. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, ucapannya Nabi. Nah orang-orang seperti itu, ya maksudnya orang, maaf dalam tanda kutip, terbelakang. Mereka itu yataqawaluna, saling meninggikan. Mereka saling membuat tinggi atau saling meninggikan fil bunyana, dalam bangunan. Maksudnya mereka akan saling membuat bangunan yang tinggi. Ya, wallahu a'lam, entah dapat rezeki nomplok, ya, entah karena kebodohannya dia bikin bangunan tinggi-tinggi. Ini maknanya multitafsir ya. Bisa jadi dapat rezeki nomplok. Kalau teman-teman baca sejarah Saudi Arabia yang sekarang, saya sering nyampein ya, itu bisa dibilang mayoritasnya yang dulunya itu bapak ibunya, kakek neneknya itu ya, yang Arab Baduy. Justru yang orang-orang pinter, yang orang-orang cerdas, yang terpandang, mayoritas itu udah keluar dari Arab. Khususnya kota Makkah Madinah ya. Memang nggak semua, ada tetap orang kayanya yang asli emang dari dulu kaya ada. Orang yang cerdasnya yang dari dulu cerdas memang ada, tapi nggak banyak. Mayoritas itu yang menghuni
Jazirah Arab Saudi, khususnya kota Mekah Madinah, itu ya orang-orang Arab Baduy. Lah, pertanyaannya kok bisa mereka menguasai tanah, menguasai ladang? Ya karena orang-orang yang kayanya, orang-orang yang cerdasnya, dia hijrah, dia pindah dari Arab, pindah ke Yaman, pindah ke Mesir, bahkan termasuk ke Indonesia. Ya. Nah, ketika mereka pindah, tentunya kan meninggalkan rumah, meninggalkan ladang, meninggalkan harta. Pasti yang dibawa kan seadanya doang. Toh mereka sudah punya bekal berupa ilmu kan, berupa ilmu pengetahuan. Makanya enteng aja. Gue mau pindah ke Yaman berarti itu. Gue mau pindah ke Mesir. Gue mau pindah ke Syam. Ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang Palestina ya, Lebanon, Suriah dan sekitarnya. Mereka punya bekal. Udah berangkat aja. Nah maka kemudian Arab ya ditinggalkan. Akhirnya orang-orang Arab Baduy yang tinggal di bukit, yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di alas, turun mereka ngelihat tempat, ngelihat ladang, ngelihat rumah, tidak lagi berpenghuni. Maka dipeganglah teman-teman itu. Apa buktinya? Gampang buktinya. Coba kalau teman-teman teliti ya, khususnya udah nih yang orang pondokan, asumsi yang orang pondokan. Coba aja teliti. Banyakan mana ulama yang dari Arab Saudi atau dari luar Arab Saudi? Bisa dibilang 90% ulama itu jebolan dari luar Arab Saudi. Padahal Arab Saudi itu ada Mekah, ada Madinah. Iya kan? Kota ilmu, peradaban ada di situ di zaman Nabi. Kenapa kok nggak mayoritas ulama dari Mekah Madinah? Kenapa dari luar? Bahkan saya bolak-balik cerita, kita punya kebanggaan ya. Ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Mahfud Termas, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan. Banyaklah ulama-ulama. Itu orang kita, bukan orang Arab. Lah kan aneh. Bahkan kalau sekarang misalnya ya saya Sudes lah, kalau teman-teman suka dengar yang jadi imam ya, presidennya Masjidil Haromen, ya, Haromen maksudnya dua tempat ya, Makkah Madinah itu kan saya Sudes. Emang saya Sudes orang mana? Bukan orang Arab, orang Aljazair. Ya. Punya darah dua, Aljazair sama Sudan. Jadi bukan orang Arab Saudi, lah kan aneh ya. Ya belum lagi kalau kita bicara fakta sejarah, ya maaf misalnya ada sejarah Wahabi, ya, King Saud segala macam. Ya itulah mereka-mereka yang merebutkan tanah Arab. Itu bisa makna pertama ya, itu makna pertama. Makna keduanya ya bisa jadi orang-orang bodoh lebih senang mikirin bangunan. Zaman sekarang misalnya, ya kan, orang pada bikin gedung tinggi-tinggi, termasuk IKN ada. Padahal sekarang zaman teknologi udah canggih. Orang nggak perlu berkantor di suatu bangunan, cukup di rumah, megang laptop, dunia udah di genggaman kan begitu. Ngapain bikin bangunan tinggi-tinggi? Kalau orang bodoh kan pikirannya, wah gua harus bikin bangunan tinggi nih, ya kan, lantai kalau bisa sampai 100. Ya. Ya. Jadi teknologinya kayak Firaun, pengen ketemu Tuhan, dia bikin piramid, lah kan lucu. Nah itu orang bodoh kan kayak gitu. Kalau orang pintar nggak begitu. Ya Tuhan itu kan adanya kagak di atas begitu, nggak kayak pola pikirnya Firaun ya. Ya termasuk kayak orang-orang pintar ngapain bikin, mau kerja di mana ini juga. Orang sekarang udah di handphone, ya kan, udah di laptop. Dunia itu semuanya ada di handphone, di laptop. Ngapain kita pindah ke bangunan yang tinggi-tinggi, ya kan, yang menjulang tinggi. Toh semuanya bisa di update ya, bisa di upgrade, bisa di teknisin lewat PC ya kan, lewat gadget. Ya gitu ya, kira-kira lah seperti itu, multi tafsir. Ya, terserah lah, yang penting jangan suzon aja gitu ya. Gitu Mas Anda, jangan ntar besok demo lagi. Jangan, biarin aja udah gitu. Intinya Nabi udah ngasih tahu jauh-jauh hari bakal ada orang bodoh, ya kismin ya kan, dia berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi. Maksudnya ya tabahuna, mereka saling berlomba. Pokoknya kalau ada yata itu musyarakah ya. Dulu udah kita pelajarin tuh. Tafa'ala ya tafa'alu itu faedahnya ya, musyarakah ya, saling. Jadi yatabahuna itu maknanya saling berlomba. Fir dimasukin, kalau dimasukin fir tifaihi. Kalau disatu-satuin fi irtifaihi. Firtifaihi dalam meninggikannya. Saling berlomba meninggikan bangunan.
wal qasdu dan yang dimaksud atau bermaksud atau bermakna minal hadisi dari hadis itu al akhbaru berbagai khobar atau berbagai informasi ya dari hadis juga tentunya antabdilil hali tentang perubahan keadaan atau perubahan kondisi wataghayyurihi dan ya sama perubahannya. Jadi perubahan fisik maupun perubahan non fisik, baik secara materi maupun non materi. Bi an yastaula dengan menguasainya siapa? Nah, singkatannya fa'alid ahlul badiyati orang-orang kampung. Jadi dikuasain lah sama orang kampung. Ya kan Presiden Wakanda kan orang kampung ya, Mulyono. Ya kampungnya Mas Wanda itu. Ya kan? Iya, mentang-mentang insinyur Mulyono ya kan, yang bikin-bikin aja. Dia kagak tahu sekarang, ya pasti tahu lah, nggak mungkin enggak ya. Cuman kan proyek. Ngapain bikin gede-gede kayak gitu ya kan? Tapi saya sendiri sebagai warga Jakarta dan sebagai orang Betawi senang. Dari dulu aja pindah gitu kan. Kalau saya gitu, jadi biar nggak sempit Jakarta. Wal faqati dan orang yang fakir, alladzina yang mana adapun mereka atau jadi badal juga boleh, yakni mereka hadihi yang adapun inilah itu sifatuhum sifat-sifat mereka, maksudnya karakter mereka ya seperti itu. Orang kampung kan senang melihat bangunan tinggi, makanya kalau di kampung itu kadang rumahnya lebih bagus sama orang di kota ya. Orang-orang yang ngerantau tuh bikin rumah cakep-cakep loh. Mungkin termasuk Mas Wanda kali kampungnya rumahnya cakep. Itu udah nggak tahu. Asam sih mungkin ya masuk. Jadi tempat perantauan rumahnya biasa aja. Tapi kalau di kampung rumahnya dimegah-megahin. Ala ahlil hadirati atas orang yang maju atau atas orang kota, gampangnya gitu aja. Jadi itulah perbedaan cara berpikirnya orang kampung sama orang kota. Wayatamalakuna dan menguasainya. Ya, maksudnya mereka itu menguasai bil qahri dengan memaksa. Jadi merebut ya. Yang namanya orang kampung barbar. Wal ghalabati dan dengan penekanan. Ya, intervensi, intimidasi. Kelak nanti di akhir zaman tuh bakal begitu. Ya, balik lagi kayak zaman dulu barbar. Jadi orang menguasai tempat itu dengan paksaan. Saya sering cerita sama teman-teman, orang itu dulu dagang itu taruhannya nyawa loh. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan kita dagang mau kemana aja bebas, bawa barang dagangan bebas, mau dagang di tempat bebas. Zaman dulu enggak, makanya mereka kabilah-kabilah. Makanya kalau teman-teman belajar tuh pasti ada istilah kabilah dagang gitu ya. Itu sampai era penjajahan kita kemarin tuh ya. Sampai eranya penjajahan sebelum kita merdeka itu masih begitu loh. Makanya kayak POC ya, datang tuh Belanda ya datang ya mereka bareng-bareng. Karena emang niatnya dagang, walaupun kemudian akhirnya nyolong dari kita ya, kita diperas, ya, kemudian kerja paksa ya, kerja rodi, romusa macam-macam. Itu kan mereka nggak sendirian, ya karena itu. Jadi melahap tempat mereka itu. Zaman dulu tuh begitu, ya sampai era kemerdekaan masih begitu. Jadi mereka menclok itu ngambil sumber daya, gitu. Ya itulah mereka yang orang-orang barbar ya. Patak suruh maka banyaklah. Nah, dengan demikian ketika mereka melahap ya, mengambil dari satu tempat ke tempat lain ya banyak dong. Apa amwaluhum harta mereka banyak hartanya. Wayat si udan meluaslah fil hutami dalam urusan apa amaluhum cita-cita atau angan-angan mereka.
Akhirnya kepengenan mereka ya cita-cita mereka gede akhirnya. Wah ini kita lahap ini, wah ini kita serang ini kita caplok ini. Gitu, ya, pencaplokan. Ya. Fatan sorifu maka timbullah apa hamamuhum tekad mereka atau keinginan mereka ila tasydidil bunyani untuk membuat bangunan-bangunan. Akhirnya sebagai bentuk senangnya mereka dibikin sama mereka bangunan-bangunan. Nih gue udah jaya, nih gue udah hebat, gue udah kaya. Wa qad jaa dan telah datang, maksudnya telah ada ya, fil hadisi dalam suatu hadis. Ada hadis lain Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adun nas bid dunya laka bin laka. Nabi bersabda, la taqumu, tidak akan berdiri, maksudnya tidak akan terjadi apa as-sa'atu hari kiamat. Langsung diterjemahin hari kiamat aja ya. Sa'ah itu ya hari yang sebentar, maksudnya hari kiamat. Hatta yakuna sehingga ada atau datang siapa as'adun nas, ya, orang yang paling bahagia atau sebahagia-bahagianya orang di dunia laka ibni laka, ya nama orang laka bin laka. Jadi orang Arab itu punya sebutan ya, kalau ada orang bodoh itu disebutnya laka bin laka. Jadi nggak ada artinya. Jadi misalnya kayak mawar gitu ya, sebut saja si mawar misalnya. Laka bin laka itu maksudnya ya si fulan. Jadi nggak ada artinya ya, nama orang aja. Kama maros bagaimana telah lewat hadis tersebut. Wajah dan juga telah datang hadis atau telah ada hadis dari Kanjeng Nabi. Idza wusida ketika diserahkan apa al-amru urusan ila ghairi ahlihi kepada selain ahlinya. Kalau ada kok suatu perkara, suatu urusan, suatu masalah kok diserahkan pada yang bukan ahlinya, kata Nabi, fantaziru maka tunggulah oleh kalian apa as-sa'atu hari kiamat atau saat kehancurannya. Oh, ini mah hadisnya populer ya. Coba-coba kita menyerahkan suatu urusan yang bukan ahlinya, dikasih kepada dia yang bukan ahlinya, ya udah siap-siap hancur udah. Orang bukan guru ibaratnya disuruh ngajar ya berantakan. Ya. Orang bukan dokter gigi disuruh nyabut gigi, ya, berantakan mana-mana, copot mana-mana. Bukan bidan disuruh bantuin ngelahirin, ya susah. Ibaratnya gitu. Jadi harus diserahkan pada ahlinya. Orang beranak dibawa ke dukun sunat ya. ya ada di sunat gitu. Sebaliknya orang sunat dibawa ke dukun beranak ya, jadi brojol. Ya, wahada adapun ini itu musyahadun, ya, bisa disaksikan di zamanina dalam zaman kita, ya, termasuk di zaman sekarang. Ya. Wafihi dan di dalamnya itu dilalatun ada pertanda atau ada dalil ala karohiyati atas hukum makruhnya akan suatu perkara la tad'u yang tidak butuh apa al hajatu hajat, ya kebutuhan ilaihi kepadanya. Dari sini maka ada kemakruhan gitu ya. Bisa kita ambil kesimpulan ada hukum makruh kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hajat kita. Termasuk min takwilil bina'i berupa meninggikan bangunan. Wa tasdidihi dan menguatkannya. Kalau nggak ada kebutuhannya ngapain? Kecuali kita butuh buat tempat tinggal. Ya. Misalnya kayak saya nih, wah
tingkat 2 kurang kayaknya nih, mau bikin pondok misalnya gitu kan, tingkat 3. Nah, kan ada kebutuhan. Tapi kalau buat sok-sokan doang ngapain? Jadi itu mempercepat kiamat maksudnya. Jadi mempercepat kiamat. Jadi kalau kita mau bagus-bagusin bangunan itu secara nggak langsung mempercepat kiamat. Nah, ya. Wajah fil hadisi sama. Wajah dan telah datang atau telah ada fil hadisi dalam suatu hadis juga. Yu'ajaru, diberi pahala atau diganjar pahala ibnu Adam, anak turunnya Adam, kita manusia, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, illa kecuali ma akan perkara yudiuhu yang disia-siakannya, bihadaturabi, dalam tanah ini. Tuh. Bahkan Nabi udah pernah bilang, anak Adam tuh kalau mengeksplor tanah itu dapat pahala, kecuali tanah itu dieksplor dengan sia-sia. Boleh kita ngambil emas, nikel, timah, minyak bumi, batu bara, boleh. Tapi jangan sampai sia-sia. Kalau sia-sia ya berarti dosa. Sekarang tinggal kita muhasabah aja, banyakkan manfaatnya ke kagak. Yang jelas kalau manfaatnya banyak ya kayak Arab. Minyak murah. Minyak tanah kayak minyak bensin kayak harusnya lebih murah. Kan sengaja tak enggak. Minyak bumi dihabisin, bensinnya tetap mahal. Di Arab, dulu pernah saya cerita ya, di sana lebih mahal air yang air mineral ya kayak gitu tuh, oasis gitu ya, yang air tanggung gitu, itu bisa sampai 5 real. 1 real 4.000 kali 5 berapa? 20 ya? 20.000 kayak gitu. Padahal di Indonesia cuma 2.000 perak. Di sana 20.000. Bensin malah murah di sana. Bensin cuma 1 real, dapat 1 liter lebih, 1,5 liter. Harusnya kan Indonesia begitu ya. Indonesia apa yang nggak punya coba? Arab oke lah, dia kayak minyak bumi. Tapi kan yang lain nggak punya dia. Indonesia semuanya ada, nikel ada, tembaga ada. Ya. Kenapa masih miskin ya? Kenapa dah? Nggak usah dipikirin. Negara aja nggak mikirin ente, nggak bisa dipikirin negara. Wa mata, dan telah wafat, ya jangan mati ya, telah wafat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ulama zaman dulu mengatakan irtifaul a'la, jadi telah diangkat nyawanya, saking nggak pengen ngebahasain Nabi itu meninggal ya, tapi nggak apa-apa kita maknain wafat. Dan Nabi telah wafat, walam yadho, namun beliau tidak pernah meletakkan hajron akan batu, ala hajrin, di atas batu. Maksudnya Nabi itu gak pernah ngebangun yang tinggi-tinggi gitu loh. Wala libanatan, dan tidak juga batu bata, ala libanatin, atas batu bata yang lain. Jadi batu batu pondasi ya, kalau bahasa kita yang gede-gede itu Nabi nggak pernah. Batu bata juga Nabi kagak pernah. Kan bahasa gampangnya gini, Nabi apa yang kurang sih? Kalau mau mah Nabi bikin aja rumah yang gede ya kan. Ternyata enggak, Nabi ngebangunin masjid ya kan, Masjid Nabawi, Masjid Kuba gitu. Nggak ngebangun rumah beliau gitu. Kalau mau kan bangun aja rumah beliau. Sementara rumah beliau cuma 5x5 kurang lebih ya. Kurang lebih cuma 5x5 meter ya. Terus sama dapurnya sampingnya 3 meter ya, kurang lebih 8 meter lah, 8x5. Kalau mau kan Nabi bikin aja rumah yang gede ya kan. Ternyata enggak, Nabi meninggal ya, dengan tanpa membuat bangunan besar-besar. Ya buat bangunan besar di masjid gitu. Bukan bangunan untuk individu, bukan untuk pribadi. Nggak bikin kantor gitu ibaratnya. Nah, sekarang kan orang
baru jadi pimpinan aja bikin kantor yang megah, ya. Itu tahu hasil korupsi. Qauluhu, adapun ucapan beliau, ini perawi ya, perawi hadis Sayyidina Umar ya. Summan tolako, kemudian pergi. Ai maksudnya arrojulu, seseorang laki-laki, asailu yang bertanya tadi, yang kemudian diketahui malaikat Jibril ya. Yang diketahui ternyata itu adalah malaikat Jibril. Nah setelah bertanya tentang iman, Islam, ihsan, malaikat Jibril langsung pulang, langsung pergi. Amma, tentang apa-apa. Amma di situ an sama ma ya. Jadi diidghamin. An dari ma perkara. An ma dari perkara atau tentang perkara atau apa-apa boleh. Zukiro yang telah disebutkan. Maksudnya tentang iman, Islam, ihsan. Tiba-tiba malaikat Jibril langsung undur diri pamit. Ya udah saya pulang. Nah, ini sahabat ceritanya belum tahu nih. Fala bisa maka diamlah siapa an-nabiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kemudian terdiam. Ai maksudnya istamarro, ya terus menerus. Sakinan, terdiam. Anil kalami, dari ucapan. Yoi diam aja. Jadi nggak ngomong, nggak apa. Fi hadhil qadiyati, dalam masalah ini, maksudnya dalam peristiwa tersebut. Maliyan, bitasdidil ya'i, dengan tasdid ya-nya. Maliyan, diam yang lama. Bitasdidil ya'i, dengan mentasdidkan ya-nya. Ya-nya ditasdid ya, maliyan. Ai maksudnya itu zamanan, ya zaman atau waktu, kasiron yang lama. Jangan diartiin banyak. Waktu kan lama, waktu yang banyak, maksudnya waktu yang lama. Wajah adan, juga telah datang atau ada maksudnya. Fi riwayatin, dalam riwayat lainnya. Dalam riwayat lainnya lafadznya bukan falabisa, tapi falabistu. Ya, bitain dengan huruf ta. Ya, maksudnya tak mutakalim ya. Madmumatin, yang dibaca doma. Maksudnya ya, tak mutakalim. Kalau falabisa kan maka diamlah. Ya, jadi fiil ya. Fiilnya belum ada fa'ilnya tuh. Fa'ilnya maka an-nabiyu, yaitu nabi. Nah, kalau pakai tak mutakalim, falabistu, maka diamlah aku. Berarti yang diam saat itu adalah Sayyidina Umar. Ya, jadi dalam riwayat lain tertulisnya bukan falabisa, tapi falabistu. Jadi setelah Sayyidina Umar menceritakan tentang malaikat Jibril tadi ya, yang datang dengan sosok laki-laki, terus Sayyidina Umar bilang falabistu, maka saya kemudian terdiam. Gitu ya. Kalau pakai redaksi riwayat hadis yang lain. Fayakunu, maka adanya siapa Umarun, Umar. Ya, periwayat hadisnya Sayyidina Umar, wa adapun dia itu al-mukhbiru, orang yang memberitahu atau orang yang mengabarkan, andalika, akan hadis tersebut, binafsihi, dengan dirinya. Wakana, dan adapun zalika zamanu, zaman tersebut, masa tersebut, itu ba'da salasin, setelah 3 hari. Kama ja'a, sebagaimana telah datang atau telah ada. Pokoknya kalau hadis itu ja'a di situ bisa bermakna kana ya, bukan ja'a dalam artian datang. Ya, bisa bermakna ada, maksudnya kejadian gitu ya. Fi riwayati Abi Dawuda, dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi, wa ghairihima, dan selain keduanya.
Jadi maksudnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi itu riwayatnya bukan labisa tapi labistu. Ini kan yang kita bahas riwayatnya Imam Muslim ya. Nah, kalau riwayatnya Imam Muslim fala bisa. Sama riwayatnya Imam Bukhari juga fala bisa. Maka terdiamlah Nabi. Sementara kalau dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan yang lainnya itu disebutnya bukan fala bisa tapi fala bistu. Maka terdiamlah saya. Maksudnya berarti Sayyidina Umar yang menceritakan hadis. Qauluhu adapun ucapan beliau perawi hadis yang meriwayatkan hadis, maksudnya Sayyidina Umar ya. Summa qala kemudian berkata atau bersabda Nabi, ya Umar wahai Umar, atadri tahukah kamu man itu siapa asailu yang bertanya. Melanjutkan hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, versi yang kita baca ya, bukan falabistu ya, yang fala bisa. Maka kemudian ketika orang itu pergi, yang dimana orang tersebut adalah malaikat Jibril ya, itu Rasul nanya, wahai Umar, tahu nggak kamu itu siapa orang? Siapa dia itu? Qultu maka berkata aku, Sayyidina Umar bilang, Allahu adapun Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah itu a'lamu lebih tahu. Nggak tahu ya Rasul, Allah dan rasulnya maksudnya kanjeng Nabi itu lebih tahu. Qala maka menjawab Nabi, fa innahu maka sesungguhnya dia, oh itu tadi yang datang Umar itu Jibrilu malaikat Jibril. Itu Jibril Umar. Malaikat Jibril alaihissalam atakum yang datang pada kalian atau mendatangi kalian. Tujuannya apa? Yu'allimukum yang mengajarkan pada kalian. Nah ini maf'ulnya. Dinakum akan agama kalian. Ai maksudnya qaidah dinikum, yaitu qaidah atau pondasi. Qaidah itu pondasi, kaedah-kaedah, dasar-dasar agama kalian. Ya kan iman, Islam, ihsan kan itu dasar banget. Ya, harus tahu. Iman dipelajari lewat ilmu tauhid, Islam dipelajari lewat ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, ihsan yang dipelajari lewat ilmu tasawuf. Itu kan dasar banget. Fafihi maka ada pun di dalamnya itu isyaratun ada isyarah ya, ada pertanda ila annadina bahwa sesungguhnya agama itu ismun ya, penamaan lisalasati untuk yang tiga tersebut. Jadi yang namanya agama itu yakni al-islamu Islam, wal imanu dan iman, wal ihsanu dan ihsan. Jadi kalau kita bicara agama ya bicara tiga itu, Islam, iman, ihsan. Jangan kok bicara agama ngomongin dia aja supaya dipuji-puji, supaya ditinggi-tinggiin, supaya dianggap hebat. Nah itu bukan ngomongin agama, itu mah sombong ya. Wah saya mah nah itu mah sombong namanya. Dan gak sedikit dakwah-dakwah ya yang orang itu ya terperosok di situ, mubalik dai-dai yang lupa bahwa ketika mereka berdakwah menyampaikan sesuatu urusan agama, harusnya yang disampaikan adalah 3 poin itu, iman, Islam, ihsan. Jadi bukan nyeritain diri dia, nyeritain diri apa kau kagak penting loh mah. Makanya tadi di Alika sudah saya cerita, kalau teman-teman selesai ngaji kok ingat Allah, ingat ibadah gitu ya, ingat syariat, berarti ngaji kita berhasil. Tapi kalau yang teman-teman ingat kok kepintaran saya, kehebatan saya dalam menerangkan, kecerdasan saya dalam mengungkapkan, berarti ngajinya gagal gitu. Berarti teman-teman ingatnya ke saya gitu, itu gak penting, saya gak penting. Ingatlah Allah gitu, ingatlah ibadah. Jadi kalau teman-teman belajar terus kok, wah hebat juga Allah ya, gini-gini gitu ya. Wah ternyata ibadah maknanya gini-gini ya. Oh berarti teman-teman ngajinya berhasil.
Jadi saya tuh kagak penting, teman-teman mau anggap pinter, bodoh, itu kagak penting, saya kagak penting ya. Yang penting itu Allah. Gimana caranya supaya kita ingat Allah, ingat ibadah gitu. Jadi tujuan agama ya itu. Nggak ada tujuan agama untuk mengingat ustadz, itu kagak ada ya. Dan adapun kita takriman wa ta'diban ya, kita beradab, kita memuliakan ya itu tentunya hal lain ya secara sosial. Tapi intisari agama intinya itu sebetulnya. Wa fuhima, maka bisa dipahami minhu dari hal tersebut, annahu bahwasannya sesungguhnya yustahabu disunahkan. Mustahab ya, mustahab itu sunnah. Sunnah kata lainnya banyak ya. Sunnah, mustahab, mandub, nafilah, itu juga sama artinya sunnah. Disunahkan lil muallimi, bagi guru. Ya, tentunya ini secara khusus buat guru. Secara umum ya kita kan juga guru. Ngasih tahu kakak, ngasih tahu adik, ngasih tahu orang tua, ngasih tahu ponakan, ngasih tahu istri, ngasih tahu suami, ngasih tahu anak. Itu tanbihu talamidatihi, memberitahu murid-muridnya. Jadi sebaiknya buat guru-guru ya kasih tahu tuh murid-murid. Wali roisi, dan juga para pemimpin. Itu tanbihu atba'ihi, memberitahu pengikutnya. Buat yang mimpin-mimpin ya ketua RT, ketua RW, ketua majlis taklim, ketua musola, ketua masjid, kasih tahu tuh yang mereka pimpin itu, pengikutnya itu kasih tahu. Ngasih tahu apa? Tentang diri dia, tentang kehebatan dia, tentang kekayaan dia, tentang kepintaran dia. Bukan, ala qawaidil ilmi, tentang kaidah-kaidah ilmu. Oh. Jadi jangan yang diterangin dia aja. Ya tentunya boleh nerangin sesekali untuk sebagai pelajaran ya. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbik, serulah mereka, ajaklah mereka wahai Nabi ke jalan Tuhanmu, bil hikmah ya, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang bagus. Ya boleh sesekali kita nyampein pengalaman kita, sesekali kita nyeritain guru kita, sesekali kita nyeritain peristiwa sebagainya, termasuk di dalamnya kisah-kisah ulama. Tapi semuanya nggak boleh lepas dari tujuan untuk mengenalkan Allah, untuk mendekatkan Allah kepada audien, untuk mendekatkan Allah kepada murid kalau seorang guru ya, untuk mendekatkan Allah kepada pengikut kalau dia seorang pemimpin. Nggak boleh lepas dari itu. Jadi nyeritainnya itu bukan karena dia pengen dianggap hebat gitu. Wagoroibi, nah nih, wagoroibil waqo'i, dan juga kejadian-kejadian yang aneh. Gorib ya, gorib itu asing, aneh ya. Misalnya kayak pengalaman spiritual nih para wali ya, kan kita kagak bisa kalau kita bukan wali ya. Nah nanti kita bisa dapetin tuh dari kitab-kitab ulama salafus sholih, termasuk di Al-Majalis Lisaniyah kan ada ya pengalaman spiritual beliau, para wali. Nah sampein, nggak apa-apa, untuk jadi wasilah perantara kita mendekatkan diri pada Allah. Bukan kemudian mengagungkan si wali tadi, bukan gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau kita justru malah kagum sama walinya, berarti ya salah kita. Salah paham tuh. Justru kita kagumnya sama kehebatan Allah yang bisa bikin wali kayak begitu. Ya tentunya kagum secara fisik boleh aja. Wah hebat berarti tuh ulama ya, boleh. Tapi jangan melupakan bahwa gimana pun juga yang bikin dia hebat itu ya Allah, kan gitu ya. Tolaban, karena mencari atau mengambil, linafihim, kepada manfaatnya mereka, wa faidatihim, dan faedah-faedahnya mereka. Ya gampangnya mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dialami oleh para ulama-ulama atau para wali-wali. Tanbihun, pemberitahuan atau penguatan informasi. Zohiru hadzal hadisi, adapun zohirnya hadis ini, maksudnya secara fisik itu mukhalifun, berbeda,
li hadisi Abi Hurairah, dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi secara teks ada perbedaan. Fa'adbaro, yang mana meninggalkan siapa arrojulu, seorang laki-laki tadi, maksudnya malaikat Jibril ya. Faqala, maka berkatalah atau bersabdalah siapa alaihi salatu wassalam, nabinya dimazhub karena sudah maklum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Jadi dalam teks lain riwayat Abu Hurairah, ketika orang tersebut alias malaikat Jibril ya undur diri gitu ya, maka Nabi kemudian bersabda radduhu ya, ini fil amr ya, kembalikanlah dia, balikin tuh orang alayya kepadaku, panggil lagi kemari, maksudnya gitu ya, panggil tuh orang sudah kemari. Fa'akhadhu, maka mereka pun ya berusaha membawanya, yaruddunahu ya, berkeinginan untuk mengembalikannya. Jadi sahabat saat itu kemudian ada yang keluar gitu ya, cariin tuh mana itu orang gitu ya. Falam yarau, maka tidaklah mereka melihat syai'an, sesuatu pun ya, maksudnya seorang pun, ternyata kagak ada, kagak ada gitu. Jadi dalam riwayat lain ini Nabi sempat nyuruh orang-orang ya, sahabat ya yang ada saat itu untuk ngecek dulu. Nah kalau riwayat yang kita pelajarin kan enggak ya, langsung ditanya, wahai Umar tahu nggak siapa dia gitu ya. Nah kalau riwayat lain enggak ya, disuruh nyari dulu, cari dulu gitu. Baru setelah dicari nggak ada, baru disebutin nama Nabi bahwa dia adalah malaikat Jibril. Faqala, maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi bersabda hada Jibrilu, inilah Jibril ya, lebih tepatnya itulah Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Payuh malu, maka dikandung atau bisa dipahami ala anna Umar, bahwasanya sesungguhnya Umar, sahabat Umar radhiyallahu an, itu lam yahdur, tidak hadir. Maksudnya berarti dalam riwayat yang Abu Hurairah ini berarti di situ nggak ada Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar langsung ngomong ya kan, ketika orang itu pergi Nabi langsung nanya sama saya, itu siapa Umar, tahu nggak gitu ya. Nah jadi pada versi yang kedua berarti untuk kejadian yang ini Umar nggak tahu gitu ya. Jadi Sayyidina Umar waktu itu udah terpisah nih gitu ya. Qauluhu, ucapannya beliau ya, ucapannya Nabi, ada akan hal ini, balkana tetapinya beliau ya, Sayyidina Umar itu koma berdiri atau bangkit, anil majlisi dari majlis, dari tempat duduk. Pak Akbaro, maka mengabarkan beliau, maka beliau pun mengabarkan bihi dengannya, ba'da salasati ayamin, setelah 3 hari kemudian. Jadi setelah kejadian itu menurut versi Abu Hurairah ya, itu Sayyidina Umar nggak tahu gitu. Jadi 3 hari kemudian baru ketemu sama Nabi. Nabi bilang, Umar tahu nggak siapa tuh yang datang yang 3 hari yang lalu. Nah baru Sayyidina Umar, nggak tahu ya Rasul ya, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baru Nabi bilang huwa Jibril. Jadi gitu ya versinya. Ya ala kuliah intinya sama lah ya. Secara redaksi hadis nggak bertentangan, walaupun secara zohir hadis ya itu ada perbedaan. Titik. Khotimatul majlis, penutup atau pungkasan atau pamungkasnya majlis. Maksudnya majlis yang kedua. Iklam, ketahuilah, anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam itu malakun, suatu malaikat. Malakun itu mufrad ya. Jadi kalau malaikat itu ya jamak. Jadi malaikat Jibril itu satu malaikat mutawassitun, yang menjadi perantara bainallahi, antara Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Ya, malaikat Jibril kan diantara tugasnya itu
menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, termasuk juga menyampaikan ilham kepada orang-orang soleh. Itu jangan ditinggalin tuh. Yang kedua itu ya, sebab kalau cuma menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, sementara nabi dan rasul sekarang udah gak ada, iya kan? Berarti malaikat Jibril pensiun dong. Wah, masa jaga warung kayak saksi, kan kagak, masih ada tugasnya. Apa itu? Yang kedua, yaitu memberikan ilham kepada orang-orang soleh. Makanya ulama-ulama tuh ngeretak hatinya tuh, ya kemungkinan besar jadi bener orang diilhamin malaikat Jibril. Dari siapa malaikat Jibril? Dia dari Allah. Bukan menjadi nabi dia, bukan, tapi ya ilham dari Allah. Wahada adapun ini, ya maksudnya nama malaikat Jibril itu al-ismu, nama Suryani yang bangsa Suryani, dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu cikal bakalnya bahasa Ibrani, bahasa Palestina ya. Susah bahasa Suryani itu, bukannya kayak itu apa yang di viral itu sekarang, apa? Mama Gupron ya? Makoli bukan ya. Mas Adi sudah lihat ya, ada tuh Mama Gupron ya. Itu orang-orangnya itu orang Asumsi ya. Cirebon ya, Cirebon ke Banten kan ada tuh Makoli bukan Makoli arti gorengan. Makoli bahasa Suryani artinya gorengan, bukan seperti itu. Jadi Jibril itu bahasa Suryani, bukan bahasa Arab ya. Karena nanti bahasa Suryani itu turun ada bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Arab ya, termasuk di dalam. Jadi bahasa tua lah. Bahkan konon nanti termasuk bahasa yang digunakan di surga ya, itu selain bahasa Arab, bahasa Suryani. Konon, wallahu a'lam. Kita belum masuk surga, belum tahu ini. Wa maknahu, dan ada pun maknanya. Nah, maknanya Jibril secara bahasa Suryani, kalau di bahasa Arabin itu Abdullah, artinya Abdullah, hamba Allah. Sama kayak Israel bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, Ilun itu Tuhan. Jadi bahasa Ibraninya Israel diambil dari kata Isra dan Ilun. Jadi Israel. Jadi Israel itu ya artinya hamba Tuhan, hamba Allah. Abdullah bahasa Arab. Cuman kan kita nggak berani namain anak Israel. Asalnya berani nggak dia anak namanya Israel. Ya, jadi secara arti sebetulnya bagus ya. Sama kayak Jibril itu diambil dari kata Jibr sama Ilun. Jadi Jibr sama Ilun. Makanya Jibril kan punya dua nama, Jibril sama Jabroil atau Jibroil ya. Ada yang membaca Jabroil, ada yang membaca Jibroil. Kan suka teman-teman ya. Jadi ada Ilunnya, Jibro sama Ilun. Karena memang ada dua kata itu. Makanya Jibril itu punya tiga nama, Jibrilu, Jibroilu, terus yang ketiga Namus. Ada namanya. Jadi artinya bagus Abdullah tuh. Ya kalau orang barat bukan Jibril, Gabriel ya, Gabriel. Nah, zaman dulu ada tuh pemain bola ada Gabriel Batistuta, ya, main Argentina, top skor Piala Dunia ada. Wal khabaru, dan ada pun hadis tersebut. Ya hadis yang kita pelajarin ya tentang iman, Islam, ihsan, itu dalun menunjukkan ala annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu syakala membentuk al malaikata akan malaikat bima dengan perkara sya'u yang mereka mau minasuwari dari berbagai bentuk. Jadi maksudnya dari hadis tadi di mana malaikat Jibril itu berbentuk menjadi manusia, maka bisa kita ambil kesimpulan Allah itu membentuk malaikat, menciptakan malaikat dengan kemampuan bisa membentuk atau merubah dirinya. Gitu. Sama sebetulnya kayak iblis sih. Iblis juga diberikan kemampuan untuk membentuk dirinya. Karena iblis itu kan minal malaika. Kama maro, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Sudah pernah kita bahas. Wa qad kana, dan sungguh pernah juga dahulu Jibrilu, malaikat Jibril itu yatamasal, bertamsil atau menjelma. Bahasa kerennya menjelma atau berubah ya. Linabiyina, kepada nabi kita,
Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam fi surati dahyatil kalbi, dalam rupa atau dalam bentuk sahabat Dahyatul Kalbi. Ini nama sahabat ya. Nabi punya sahabat, salah satu sahabat dekat, bukan cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Ada yang namanya Dahyatul Kalbi. Ini salah satu sahabat yang asabiqunal awalun ya. Sahabat yang awal-awal juga masuk Islam. Dan orangnya ganteng, cakep, ganteng, kaya, tajir lah. Bangsawan kayak Abu Bakar, kayak Utsman. Ya, duitnya banyak. Nah, seringkali malaikat Jibril datang menghadap Nabi itu dengan bentuk Dahyatul Kalbi supaya nggak dicurigain sama orang-orang. Paham maksudnya ya? Makanya nanti ada beberapa hadis, kalau teman-teman belajar hadis ya, itu nanti ada perdebatan, ini Dahyatul Kalbi apa ya? Malaikat Jibril. Wah, itu rame itu. Ntar kapan-kapan ya. Intinya itu ya. Jadi malaikat Jibril bahkan pernah beberapa kali menjumpai Nabi dengan bentuk sahabat beliau. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, maja'ani, tidaklah pernah datang padaku siapa Jibrilu, malaikat Jibril, fi suratin, dalam bentuk lam a'rifhu, yang aku tidak kenal, fiha, di dalamnya, maksudnya dalam bentuk tersebut, illa, kecuali fi hadhil marrati, pada kali ini. Nah, dalam riwayat lain dikatakan biasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi itu dengan bentuk yang Nabi udah tahu, Nabi udah kenal bahwa ini malaikat Jibril. Nah, ini untuk kali pertama nih, malaikat Jibril datang kepada beliau ya dengan wujud kagak tahu Nabi ini siapa. Jadi Nabi sendiri baru tahu ketika selesai. Ya, jadi selesai itu orang pulang, dicari-cari nggak ada, oh berarti pasti Jibril gitu. Menurut satu riwayat lain. Qala Ibnu Adil, qala berkata siapa Ibnu Adili, Imam Ibnu Adil rahimahullah, ini salah satu pakar hadis, ulama hadis. Yurwa diriwayatkan, beliau meriwayatkan, menceritakan bahwa anna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam itu nazala, pernah turun, ala Adam, kepada Nabi Adam alaihi salam. Kepada Nabi Adam malaikat Jibril pernah turun isnata asyarota maroh, sebanyak 12 kali. Jadi selama Nabi Adam di bumi ya, itu malaikat Jibril pernah menemui Nabi Adam sebanyak 12 kali. Wa ala Idris, dan kepada Nabi Idris itu arba'u maratin, ya 4 kali. Kok dikit Idris? Iya, Nabi Idris keburu ke surga ya. Ninggalin sendalnya kamu buat balik lagi. Nah, jadi cuma 4 kali doang. Wa ala Nuhin, dan kepada Nabi Nuh itu khamsu maratin, 5 kali. Wa ala Ibrahim, dan kepada Nabi Ibrahim, ini rada banyak nih, isnataini wa arba'ina marrah, 42 kali. Wa ala Musa, dan kepada Nabi Musa itu arba'u mi'ati marrah, 400 kali. Wa ala Isa, dan kepada Nabi Isa itu asyara maratin, 10 kali. Paling banyak kepada Nabi Muhammad, berapa? Wa ala Muhammadin, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'an wa isrina alfa marrah, 24.000 kali. Ya iyalah, Quran aja 6.600 sekian ya. Berarti kan selain itu sering banget malaikat Jibril. Makanya bener, malaikat Jibril itu ya paling sayang sama Nabi Muhammad. Jadi sering ditemuin. Jadi malaikat Jibril tuh kalau gak ketemu Nabi itu kangen ya.
Bahkan satu ketika kan sampai, ya dulu pernah saya cerita ya, Nabi itu ya saking pedenya untuk menjawab suatu perkara, ternyata wahyu kagak turun. Ya, dalam sebuah riwayat 3 hari wahyu kagak turun. Itu malaikat Jibril minta pada Allah, ya Allah kirimin wahyu, ini Nabi Muhammad lagi nungguin jawaban gitu. Jadi ya dalam tanda kutip ya, teguran untuk Nabi. Nah kemudian lahirlah kata insya Allah ya. Jadi Nabi pernah ditanya sama seorang sahabat, kemudian beliau jawab, iya besok saya jawab. Kan biasanya sehari pasti turun wahyu ya, Quran pasti turun. Lah dilalanya hari pertama kagak turun. Orangnya datang lagi, apa jawabannya Nabi? Waduh, wahyunya belum turun ya. Besok lah besok ya. Datang lagi tuh orang, kagak turun juga. Nah itu malaikat Jibril di langit udah teriak-teriak aja, ya Allah nih kasihan Nabi Muhammad gitu, pengen ngasih tahu jawabannya. Plus ya malaikat Jibril kangen pengen ketemu sama Nabi. Yo, hebat ya, dikangenin sama malaikat Jibril. Nah, kita kan enggak, yang kangen sama kita kan malaikat Jibril. Buru-buru pengen nyabut nyawa. Bayangin 24.000 ya. Wa qad wasafa, dan sungguh telah mensifati siapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Jibrila akan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi membuat karakter malaikat Jibril, mensifati malaikat Jibril bil quwati, dengan kekuatan. Jadi kuat banget malaikat Jibril. Faqala, maka berfirman Allah, ini di dalam Quran ya. Allah berfirman, allamahu syadidul quwa. Allamahu, yang mengajarkannya. Ya, maksudnya mengajarkan Nabi. Siapa? Syadidul quwa, makhluk yang paling terkuat, atau makhluk yang dahsyat sekali kekuatannya. Jadi malaikat Jibril ini kuat banget. Nah nih, wakana, dan adapun adanya min kuwatihi, dari kekuatannya malaikat Jibril, sebagai bentuk contoh ya kekuatannya malaikat Jibril, annahu, bahwa sesungguhnya dia itu iktala'a, pernah mencabut qura qaumi Lutin, desanya kaumnya Nabi Lut. Ini masyhur ya, apa umat apa Sodom ya, Sodom yang sodomi, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu malaikat Jibril pernah ngangkat, pernah nyabut negerinya kaum Nabi Lut. Minal ma'il aswadi, ini kalau diterjemahin air hitam, maksudnya dari dasar permukaan. Teman-teman kalau ngorek tanah kan airnya bening tuh ya. Terus kalau lama-lama kan berarti keruh hitam, ketemu minyak bumi gitu. Nah jadi nyabutnya sampai segitu. Wow, kok parah tuh. Jadi ke akar-akarnya berarti itu. Itu dicabut sama malaikat Jibril ya ini. Wah, nggak sampai di situ. Wahamalaha, dan kemudian membawa kuro tadi, ya, membawa desa tadi, negeri tadi. Ya kalau desa mah kecil lah, negeri lah ya. Membawa negeri tadi ala janahihi, di sayap-sayapnya. Warofa'aha, dan kemudian mengangkatnya ila sama'i, ke langit. Wow, tentunya langit dunia ya, bukan langit Sidratul Muntaha, bukan. Ke langit dunia, langit yang pertama lah gampang gitu. Diangkat sampai langit, summa qolabaha, kemudian membalikannya. Wow, ini masyhur ya, salah satu azabnya kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom itu kan dibalikin. Jadi bukan gempanya, bukan gempa kayak kita, gempa getar kanan kiri, bukan. Gempanya itu dibalikin ini, boom gitu. Nah itu yang ngerjain malaikat Jibril. Jadi jangan kira malaikat Jibril kagak punya marah, sebel juga malaikat Jibril. Ya. Wakana, dan juga pernah dahulu min kuwatihi, ya, berupa kekuatannya malaikat Jibril, ansoha, berteriak beliau, soihatan, dengan teriakan satu kali, bisa mudin, kepada kaum Samud. Ya, Samud ini umatnya Nabi Musa ya, udah. Pernah dia teriak kepada kaum Samud, fa'asbahu, maka jadilah mereka. Padahal ratusan ribu orang ya, diteriakin sama malaikat Jibril. Wah, gitu doang ya. Ya nggak wah sih, tahu juga apa nih. Tahu i, tahu u ya.
Diteriakin kayak gitu, maka jadilah mereka jaimina, jaim, ya, bangke, menjadi bangkai mereka, khomidina yang hangus, yang hitam legam, hangus. Bayangin mereka Jibril. Wakana dan adapun hubutuhu turunnya malaikat Jibril minasama'i dari langit, alal anbiya'i kepada para nabi alaihimussalatu wassalam, wasauduhu dan naiknya dia, turunnya malaikat Jibril dari langit dan naiknya malaikat Jibril ilaiha kepadanya, maksudnya ke langit, itu fi asro'a dalam kecepatan, min torfati ainin sekejap mata. Jadi turun naiknya malaikat Jibril tuh kagak kayak kita naik odong-odong. Lama ya, push gitu. Jadi nggak bisa kita bayangin tuh hebatnya malaikat Jibril. Wa yuqalu dan dikatakan juga lahu pada Jibril, maksudnya disebut juga malaikat Jibril an-namusu, yaitu malaikat namus. Kama sebagaimana fil Bukhari dalam kitab Al-Bukhari, wa Muslimi dan kitabnya Imam Muslim. Karena ketika Nabi dapat wahyu Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan Nabi bersama istri beliau ya, Sayyidah Khadijah, bertemu dengan sepupunya Sayyidah Khadijah ya, yaitu Warokoh bin Naufal yang ahlul kitab ya. Kemudian menceritakan kejadian Nabi yang didatangi oleh sosok gelap. Waktu itu Nabi belum tahu itu malaikat Jibril. Maka kemudian Warokoh bin Naufal lah yang memberitahu kepada Nabi bahwa itulah sosok namus alias malaikat Jibril. Jadi pertama kali yang ngasih tahu itu malaikat Jibril adalah Warokoh bin Naufal, ahlul kitab. Matanya buta tapi dia apal Injil, apal Taurat. Ya, yaitu sepupunya Sayyidah Khadijah. Ya. Ntar kapan-kapan lah saya ceritain. Walaqad haka dan sungguh telah dihikayatkan ba'dul ulama'i sebagian ulama fitasnifin dalam suatu karangan lahu yang ada pada beliau, maksudnya dalam karangan-karangan sebagian ulama tersebut, annallaha sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu auha mewahyukan, memberi wahyu boleh, ila Jibrila kepada malaikat Jibril alaihi salam. Suatu ketika Allah pernah memberikan wahyu, dalam hal ini perintah ya, kepada malaikat Jibril, anih bitto, an disitu an amr ya, turunlah kamu, wahai Jibril, turun kau, ilal baladil fulaniyati, ke negaranya si fulan. Itu ada negara si fulan, turun kamu ke situ. Faqlib, lalu baliklah, alaiha atasnya, bagian atasnya itu balikin oleh kamu, safilaha menjadi bawahnya. Jadi kayak peristiwanya Nabi Lut ya. Fa innahu maka sesungguhnya qadistada ya, telah sangat godobi murkaku, maksudnya aku sudah marah sekali, aku sudah murka sekali kata Allah, alaihim kepada mereka, fi hadhil lailati pada malam ini. Malam ini saya sebel banget sama mereka tuh. Faqala maka berkata Jibrilu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya makhluk yang sangat iba. Malaikat Jibril bilang, subhanaka ya Rabbi, maha suci engkau ya Rabb. Maha suci engkau wahai Tuhanku. Wa ayu zambin, dosa apakah fa'alu yang mereka lakukan? Emang dosa apa sih mereka ya Allah sampai harus ditebalikin begitu? Olah maka menjawab Allah, annahu bahwasanya sesungguhnya itu qad raqaba telah terjadi. Mana aslinya menaiki, boleh dimanai menaiki juga boleh.
Maksudnya di sini terjadi ihim di dalam mereka fi hadhil lailati pada malam ini terjadi apa? Menaiki apa? Sab'una alafin 70.000 apanya zakarin alat kelamin laki-laki zakar sab'ina alafin kepada 70.000 apanya farjin farjinya nauzubillah zinan dengan berzina. Mereka sekarang lagi pesta seks 70.000 zakar lagi menzinai 70.000 farji. Gimana Allah kagak gedeg ya kan? Balikin juga nih ya kan? Olah maka berkata perawi fazahaba maka pergilah malaikat Jibril ilatil kalkuro kepada negeri tersebut. Maka berangkat malaikat Jibril ke negeri tadi. Wakanat dan adapun negeri tersebut itu sab'a mada ini ada 7 kota. Jadi negeri tersebut terdiri dari 7 kota. Farofa'aha maka dia pun ya malaikat Jibril ya mengangkatnya. Bayangin diangkat malaikat Jibril ya. Diangkat tuh negeri tersebut ya yang berisi 7 kota. Kalau kita mah Jabodetabek kali ya. Diangkatnya pakai apa? Ala khofiyatin dengan ujung-ujung min janahihi dari sayap-sayapnya. Jadi diambil cuma pakai ujung sayap doang. Nah, berarti kan enteng banget ya. Jadi ibarat pakai ujung kuku. Ya gitu doang. Bayangin. Berarti kan dahsyat banget kekuatan malaikat Jibril. Apa lagi Allah yang menciptakan gitu ya. Jangan lupa. Ini jangan terkesima sama malaikat Jibrilnya. Apa lagi Allah yang menciptakan. Tentu lebih dahsyat lagi kekuatannya. Hatta wasola sehingga sampailah biha dengannya ila ananis samai ke puncaknya langit yang pertama. Jadi diangkat tuh dengan ujung sayapnya malaikat Jibril sampai ke langit yang pertama. Wa aroda dan ketika bermaksud ayaqolibaha untuk membaliknya. Ketika malaikat Jibril hendak membalik tuh negeri tadi, wakana maka terdapatlah ya di dalam negeri tersebut li imro'atin seorang perempuan, seorang ibu minhum di antara mereka itu ajinun yang sedang membuat adonan. Ternyata ada ibu-ibu lagi bikin adonan, ya tepung kalau bahasa kita ya, lagi bikin tepung. Makomat maka dia berdiri, ya maksudnya bangkit ilaihi kepadanya, maksudnya pengen manggang lah gitu ya gampangnya ya. Jadi adonannya udah jadi terus kemudian dipanggang di panggangan bara api. Ya tentunya panggangannya nggak kayak sekarang, nggak kayak panggangannya udah marung padang agak dah. Kayak orang zaman dulu aja tuh, tahu, nah gitu ya. Kayak gitu tuh, disamperin tuh ya adonannya. Lagi bikin, ya kalau bahasa kita bikin roti lah. Walaha dan padanya, maksudnya si perempuan tadi punya tiflun, anak kecil atau anak bayi. Naimun yang sedang tidur, fil mahdi di dalam ayunan. Ayunannya juga jelek, nggak kayak ayunan sekarang. Ya, ayunannya masih pakai ya mungkin karung terigu kali ya. Zaman dulu. Nah, jadi ada anak kecil tidur di ayunan, anaknya dia, terus dia sendiri lagi bikin adonan pengen ditaruh di panggangan gitu ya. Palamaan wadoat, maka tatkala dia meletakkan yadaha akan tangannya itu fil ajini pada adonan tersebut, istaikozo maka bangunlah atau sadarlah siapa atiflu si anak kecil tadi, ya si bayi tadi, min mahdihi dari ayunannya, wasoha dan berteriaklah atau nangis ya, ya kan terguncang, ya kan diangkat malaikat Jibril. Jadi si ibu kagak sadar kalau negeri itu lagi diangkat ke langit. Kalau bayi ya sadar ya kan, nangis dia, ya.
Nah terus ibunya nih bingung nih, tangannya kan lagi ngebakarin adonan ya, ya maksudnya susah. Ya, jadi adonan tepung gandum, ajin itu tepung gandum ya. Jadi bukannya begini, kalau tepung biasa kan gini, kalau ajin itu tepung gandum begini dia. Jadi ngaduknya begini tangannya, nggak bisa begini, susah. Jadi harus ngepelin gini. Nah anaknya nangis, jadi bingung. Fajarot maka bingunglah siapa almar'atu si perempuan tadi, si ibu tadi bingung. Fi amriha dalam urusannya, wa madza taf'alu dan apa yang harus dilakukannya. Bingung dia, waduh gimana nih? Wa yaduha adapun tangannya itu fil ajini sedang di dalam adonan tepung. Wa waladuha sementara anaknya itu yasihu teriak, ya, menangis. Ya kan adonan tepungnya lagi dipanggang ya, otomatis panas. Gak mungkin ibu itu melepas adonan tepungnya terus megang anaknya. Loh, anaknya pasti tambah kejer. Ya kan panas soalnya. Gitu maksudnya. Paham ya? Nah, bisa digambarkan. Nah, faqalat maka berkata nih si perempuan, min azmi hirqatiha karena besarnya rasa sakit terbakarnya. Maksudnya panas ya. Tuhotibu berkata dia waladaha kepada anaknya dengan rasa sakit, maksudnya ya, rasa sakit kepanasan itu si ibu ini ngomong sama anaknya, ya waladi wahai anakku, inna rabbi subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Tuhanku, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu min karmihi termasuk dari kemuliaannya itu halimun maha penyayang atau maha iba. Wahai anakku, tenang aja, Allah itu zat yang halim, maha penyayang, maha iba. Layu ajilu yang mana tidak akan menyegerakan bil ukubati dengan siksaannya alaman atas orang asohu yang mendurhakainya. Jadi nggak usah takut. Jadi ini pinternya ibunya nih, wanita solehah. Wahai anakku nggak usah takut, Allah nggak bakal menyegerakan siksaan kepada hamba yang mendurhakainya. Cakep betul. Perempuan kayak gini dah cari dah. Olah maka berkata si perawi, kalamat maka tatkala usai berbicara siapa almar'atu si ibu tadi bidzalika dengan hal tersebut sakana maka terhentilah apa godobullahi azza wa jalla murkanya Allah azza wa jalla. Tuh. Gara-gara ucapan, gara-gara pujiannya seorang ibu, maka kemudian Allah terhenti murkanya. Waqala maka berfirmanlah Allah li Jibril kepada malaikat Jibril. Akhirnya Allah ngomong malaikat Jibril, wahai Jibril, letakkan kembali Al-Qura negeri tersebut, maka naha akan tempatnya kembali. Malaikat Jibril balikin lagi tuh ke tempatnya semula. Malaikat Jibril jadi ini diangkat ya kan. Untuk malaikat Jibril menurut ya. Wah kalau kita ya udah diangkat juga ya Allah, ribetin aja ya saya lempar aja. Untuk malaikat Jibril ya layak sunah ilallah ya, malaikat tuh gak pernah bermaksiat pada Allah. Jadi suruh balikin ya. Fa innahu maka sesungguhnya podesakana telah terhenti apa godobi kemarahanku atau murkaku udah selesai, saya nggak marah lagi. Bimunajati hadihil mar'ati dengan munajatnya si perempuan ini liwaladiha kepada anaknya. Ini orang pinter banget, udah muji saya, udah munajat kepada saya, udah saya nggak jadi marah. Pak ini karena sesungguhnya aku itu halimun, zat yang maha penyayang, zat yang maha iba.
La uajilu yang mana aku tidak menyegerakan, bil ukubati dengan siksaan, alaman atas orang, asoni yang mendurhakaiku. Bakana maka adapun siapa atiflu anak tersebut. Jadi anak tadi tuh itu sababan menjadi sebab li syafaati pada pertolongan tuh. Biman pada orang istahaku yang berhak atau yang layak apa al-azabu azab. Jadi bisa jadi kampung kita diselamatin itu karena ada bayi yang menangis. Allah tuh nggak tega karena ada ibu-ibu yang berdoa pada Allah, karena ada orang alim yang minta ampun pada Allah, karena ada orang pintar yang ngajar ngaji dan sebagainya gitu. Makanya nggak ditimpakan azab ke kampung kita gitu. Wahum adapun mereka itu layak lamuna tidak mengetahui. Maka kita kalau punya anak nangis jangan dimarahin. Wah berisik kok malam-malam jangan. Gitu. Dan bisa jadi itu peredam murkanya Allah. Allahumma ridho, ya Allah ridhoilah, ya Allah berikanlah ridho anak kepada kami, wala taghdab dan janganlah engkau murka alaina kepada kami. Amin amin. Terimalah ya Allah ya arhamar rahimin, zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Walhamdu dan adapun segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamina yang menguasai semesta alam. Wassallah dan semoga rahmat ta'zim menyampaikan rahmat ta'zim siapa Allahu Allah Ta'ala ala sayyidina kepada pimpinan kami yakni Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad ajmain semuanya. Al-majlisus salis, majlis yang ketiga, fil hadisis salis dalam hadis yang ketiga. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi